Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di channel Hai TV. Salam santuy Sudayana. Oke, sahabat Hai TV, sekarang kita berada di daerah Cikadut ya, masih dalam program memajukan para UMKM ya, membantu. Dan lokasi ini berada di daerah Cikadut. Nah, buat warga Kota Bandung mungkin sudah tidak asing lagi ya daerah Cikadut, apalagi daerah Bandung Timur. Cikadut ini sudah terkenal dengan pemakamannya ya, ada pemakaman Cina, pemakaman umum, serta pemakaman COVID juga di Bandung yang terbesar. Nah, tapi kita di sini tidak akan membahas pemakaman, bro. Kita di sini akan membahas tentang makanan ya. Kebetulan ada sahabat kita yang sedang berwirausaha. Bisa dibilang ini adalah usaha turun temurun ya dari bapaknya. Nah, kebetulan kita sedang langsung nih sama Pak Haji siapa? Pak Haji Sulam. Nah, Pak Haji Sulam ya. Gimana Pak Haji Sulam, sehat? Alhamdulillah. Nah, sekarang kita sudah langsung bersama Bapak Acoy ya sebenarnya. Ini yang jadi pertanyaan, kenapa Pak Haji Sulam buburnya, Pak? Itu mah ada ibu-ibu awalnya. Oh, ibu-ibu. Nah, Ya, jadi sinetron tukang bubur naik haji. Jadi udah berapa lama nih bos usaha kayak gini? Udah dari 2011. 2011. Nanti udah lama banget ya. Ini emang usaha turun temurun ya? Dari bapak dulu waktu kita kecil ya, kita suka beli bubur bapaknya. Nah, kita sekarang mau nyoba beli buburnya tapi keburu habis, bro. Bayangin dari jam 8 sampai jam 9 udah habis lagi. Kita nggak kebagian, mungkin ada kerupuknya lah, kacang sama apanya yang sisa-sisa. Ya, jadi gimana bro ini? Nah maksudnya Samsulnya. Jadi Bang Samsul ini emang dari dulu, dari kecil pun udah ngeliat orang tuanya bikin bubur. Jadi emang resepnya ini udah turun temurun. Dan udah jadi trademark lah. Kalau Mang Acuy ini sama bapak itu siapa? Mang Redi. Mang Redi ya, Mang siap sedia ya. Redi. Mang Redi itu emang sudah dari dulunya udah bikin bubur sampai sekarang pun ke Cikadut. Buburnya Mang Acuy ini udah paling terkenal itu bubur Mang Sulam. Bubur Sulam ya? Mang Sulam. Jadi yang ketika ada film apa? Tukang bubur naik haji, Mang Acuy juga semoga bisa naik haji secepatnya. Amin. Ya, Bang Ibu. Kirain terinspirasi dari Mbah Tarno ya. Bim salah, Bim itu kan Sulam ya. Wow. Oh, Sulam itu, Bro. Neng mana, Neng? Jadi gimana Mang Acuy? Ini kan kalau kan mungkin sekarang kan di masa pandemi kan banyak orang-orang yang memang kehilangan pekerjaan. Jadi emang di masa pandemi ini kan banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan gitu ya. Jadi menurut saya sih kita coba belajar lah, selain juga nanti kita mengbroadcastin bubur Mang Acuy ini, kita coba belajar dari Mang Acuy ini bagaimana sih caranya emang untuk membuat usaha bubur ini dan suka dukanya seperti apa Selama pandemi gini ya. selama pandemi ini. Jadi gimana Mang Acuy selama pandemi dari sebelumnya tuh? Mang Acuy buka dulu bajunya. Masker. Nah ini. Jadi kalau ke Cikadut ketemu Kelihatan gantengnya. Mang Acuy langsung beli aja buburnya. Enak pisan. Tadi ada yang mau beli cuman Habis. Mang masih ada. Habis. Ya udah mau beli percikan. Udah kalau nggak ada beli fried chicken aja tuh. Ini bikin nggak gitu kan. Jadi gimana Mang Acuy suka dukanya sebelum gimana sih? Ini kan kita ada pandemi nih. Iya. Kalau orang-orang yang bekerja sama orang kan dia dari pas masa pandemi itu banyak yang dirumahkan gitu kan. Cuma kan kalau dari sisi Mang Acuy sendiri yang jualan itu gimana, perubahannya kerasa atau enggak sih? Emang kerasa gitu, soalnya kan dari tadinya rame, dari tadinya banyak pembeli dari pekerja, anak sekolah, mulai pembeli kan susah. Orang-orang pada nggak kerja, orang-orang udah nggak nganter sekolah gitu kan. Biasa yang jadi bikin ramai kan yang itu, jalan bisa macet, jalan Cikadut kalau lagi musim tiap pagi ya. Kalau lagi musim Sekolah. musim sebelum pandemi, kalau pernah nyoba lewat Cikadut pagi-pagi jam 7 sampai jam 10 lah. Macet ya? Itu udah macet. Itu gara-gara bubur Mang Acuy ya? Masih mogok. Mang Acuy mogok enggak bukan? Mogok kalah di jalan, pinggir jalan itu. Jalan. Karena kan intensif kendaraan banyak, jalan Kecil. banyak. Gitu aja. Cuman jadi ya itu yang jadi kendala kan karena Covid ini memang jadi susah. Jadi susah. Semua pedagang saya tanya memang jadi susah.
Tapi kalau kira-kira dipresentasiin turun jualannya seberapa persen tak kira-kira? Kan misalkan biasa dapat 100 porsi misalkannya. Pas sebelum pandemi, pas setelah pandemi jadi berapa kira-kira? Ya turunnya sampai 50%. 50%. Ada. Sampai. Buat modal aja paling itu ya. 50%. Yang penting udah dapat buat Makan. modal yang di rumah udah bersyukur gitu. Tapi minimalnya nggak bingung kayak karyawan-karyawan Iya. yang lain yang baru mulai ya Iya. Kang Acu ya. Kalau kalian kan sekarang udah banyak yang berjualan gitu kan, berjualan dadakan banyak. Cuman dia kan karena pedagang baru, mungkin mentalnya belum ada, jadi ya udah, cuman sampai di situ aja gitu. Kalau saya kan alhamdulillah gitu kan, dari orang tua ke didik dari dulu diajak jualan, ikut jualan, sampai sekarang saya bisa hasil berumah tangga, berjualan sendiri, alhamdulillah gitu. Udah nggak terlalu kerasa, emang sih kerasa tapi nggak terlalu kerasa Ya. gitu, soalnya Udah terbiasa. Udah ada lah terbiasa. mentalnya. Kalau mungkin kalau saya pedagang baru berdua udah nyerah. Udah nyerah. Udah juga. nyerah. Nah, kan mungkin jatuh bangun sebelum Iya, mulai. udah iya tuh. Kalau jatuh bangun itu udah pasti ada gitu. Soalnya kan namanya juga lah Usaha. roda kehidupan pasti kan ada di bawah. Kalau lagi rame kan nggak kepalang ramenya gitu kan. Kalau lagi sepi udah nggak, emang sih susah. Bijaksana ya kayak Mario Teguh ya. Iya. Soalnya kan memang ngerasain sih kan posisi. Iya bener sih. Soalnya saya juga Dalam pernah banget. sempet sama Mang Redi nanya, Mang, Mang Acuy di mana ya? Kerja di mana? Ah, di Acuy mah cenah. Malah mau nerusin keahlian Usaha. keluarga katanya. Apa? Terus? Jualan bubur. Oh gitu. Di mana? Di Cikadut. Nah, cuman emang baru sekarang saya ketemu Iya. lagi sama Mang Acuy setelah lama ya. Terakhir kapan ya? Wah, beberapa tahun yang lalu Lama, gitu. wah, itu mah semenjak 2012 ya. 2012-nya. 2012. 2011 kan masih di pada suka. 2012 udah langsung pindah, begitu nikah langsung pindah. Langsung pindah, langsung mandiri gitu ya. Jadi emang buat teman-teman yang mau mulai usaha emang tadi apa mental ya? Ya, Macu ya? yang Siapin pertama dulu mental. Kalau butuh buat usaha, cuman punya modal tapi mental tidak ada, nggak bakalan Susah. maju. Jadi emang ada ceritanya ya. Misalkan usaha apa sih? Jadi memang ada ceritanya. Ada yang punya modal, beli roda Mang Acu. Iya. Beli roda, beli persiapan, bahan-bahan. Ada pas mau ngadorong, nah Mental. jadi kotak. Banting, jadi kotak nih. Maju-maju. Karena nggak ada mental. Kan kalau ada mental mah kan nggak Iya, dorong. bebas. Dia mah dek dorongnya. Langsung. Berat. Ya. Saya kan baca cerita, awal mula berjualan pakai motor. Kan daripada suka ke Cikadut. Oh, dasarnya di Awal sana. mula daripada suka 2011 sebelum nikah. Daripada suka ke Cikadut. Itu di Gang Saung Angklung ada motor parkir ke Badung. Terus ngambek. Roda. Ngambek itu dan. Tak itu punya. Itu punya. Bukan usaha Tiis, sama motor. tiis aja. Tiis. Aya benteng ke Badung. Berpikir KPJ rodana, tapi itu kan awal mula gitu kan, ngelatih mental. Wah, pertama jualan deg-degan. Ya, kumaha tah? Nggak pede. Perasaan kumaha kan Amburadul. iya tahu jalannya bawa motor ya. Terus bingung kan? Udah nongkrong di mana aja gitu. Nah, Pasti gitu kan? Pasti awal pertama gitu. Itu sampai bisa Meskipun milih nongkrong di mana itu gimana? Sebelum ke Cikadut, jual ke Cikadut kan emang saya udah gak bergaul di daerah Cikadut juga. Oh. Sekedarnya udah tahu Lokasi yang ramai ya. Iya. Tapi tetap aja pas waktu jualan mah bingung. Harus jualan di mana? Tempat yang bagus di mana? Akhirnya milih dulu di sekolahan TK. Dari sana dipanggil ke sini, suruh panggil ke sini. Akhirnya makin sana makin atas sampai ke perumahan dipanggil. Panggilan. Mantap. Ada pesanan, sebelum pandemi itu kerasa banget. Ada pesanan buat sekolah, buat rapat, buat pengajian. Iya ya. Itu Dari situ mulai lah ya, mulai pada tahu mulai pada tahu Mang Sulam gitu. Nah, ya. Mulai percaya diri juga ya Nah, untuk itu mulai percaya diri, mulai timbul rasa Wah, iya juga cocok ya gitu jualan. Tapi selama ini perjuangan gak sia-sia. Sia-sia alhamdulillah ya. Terus Kang pengen nanya nih kan. Ini kan ya buat yang pada mau mulai usaha kan pasti bingung ya.
sebelum pecah. Jadi awal-awal pecah telur bisa laku tuh di mana gitu? Chan, baru pertama Warisan pertama. ada si pembeli pertama dari pas pertama mulai jualan di mana? Tahu nggak siapa nama pertama pelanggan pertama? Tahu nggak? Siapa? Yang dari keluarga atau saudara dari yang Kalau pelanggan sih awal mula mah sih dah pastilah buat anak, alasan kan buat anak, buat ya, apalagi pelanggan pertama, cuman mungkin karena awal mula belum terkenal bubur sulam. Bubur sulam terkenal mulai bisa dikenal dari tahun 2014. Oh, Karena ada Ada tukang bubur sinetron, itu ya, ada sinetron. sinetron. Sulam. Kebetulan lalu ibu-ibu kan saya dipanggil udah di tempat di yang tadi, tempat yang tadi udah dagang di sini. Oh, pantesan banyak yang nanya, Hmm. "Mang aya keneh tuh?" gitu. Udah dagang di sini. Kebetulan kan itu ada udah dianggap Saudara, orang tua lah jadinya, udah orang tua sendiri, udah nggak anggap nggak nggak usah bayar kayak itu ini. orang lain gitu kan. Kalau beli justru kalau beli bukannya nggak usah bayar, malah beli dikasih uang lebih. Oh, alhamdulillah Mm-mm. rezeki. Bubur minta sedikit uang lebih, nah itu ya namanya bubur sulam. Nah dari semenjak itu mah belum terkenal, Bubur cuman sulam. nggak tahu dari hari ke hari jarak 1 bulan 2 bulan lah. Mang Sulam sih kata. Bang Sulam ya. Sampailah akhirnya tercetus nama, udahlah kasih nama Sulam, meskipun namanya gak sama di sinetron tapi ya jangan itu soalnya sarua genut. Jeung ngaran hampir sarua Samsul mun diulik-ulik aya Sulam Sul. oge. Oh, iya. Sulam pernah dibalikeun Samsul. Sulam. Terus cocok kan alas bubur Sulam cenah. Nah, mulai dari situlah bikin merek ibu banner gitu kan. Oh, pernah pakai banner. Itu ada di belakang. Oh, Bro. ya? Ada. Masa? Sulam. Sulam. Oh, iya Sulam. bener. Acan di shoot atau enggak tadi? Belum. ya. Kalau yang bannernya itu belum. Nanti buat yang kecil kadut lewat nih bubur Mang Sulam lu ini ada di belakangnya bubur Mang Sulam. Berapa satu porsinya, Mang? Ya, kalau misalkan di lokasi sekarang mah ya masih standar lah, masih ngikutin pasaran masyarakat, masih kejar masyarakat. Saya ngejual sekarang porsi 6.000 7.000. 6.000 7.000. Kadang-kadang kalau ada yang pengen banyak ya dibilang Ya. soalnya kayak saya nggak patok harga sekian harus beli seporsi, tidak. Soalnya saya kan ngikutin orang aja gitu kan. Kadang ada orang pengen buburnya sedikit ngasih uang banyak, lu kasih uang lebih. Iya. Itu kan mulai rezeki gitu. Tapi kalau ada anak nggak punya uang atau punya uang berapapun, Ya, si iniannya saya aja kasih ya. lah gitu, soalnya ngerasain gitu kan. Yang penting saya mah ada buat di rumah, buat belanja ada, udah jadi. Mungkin dari sanalah makanya pelanggan ada gitu, meskipun dari banyak pedagang tapi milih bubur dari pagi-pagi kan alhamdulillah gitu kan, bisa habis duluan gitu. Iya, betul. Dan berarti saya coba nyimpulin. Jadi emang mulai dapat nama bubur Mang Sulam itu setelah 2 tahun bener tuh? Iya, 2012 mulai 2 tahun 3 tahun lah, 3 tahun mulai rintis jualan baru bisa misalnya lebih Iya. naik lah Iya. pamorna gara-gara aya sinetron Mang Sulam. Mang Sulam. Ke Haji Sulam ya. Tukang bubur naik haji. Oh. Tapi gimana cukup untuk menghidupi keluarga gitu? alhamdulillah. Kalau sebelum pandemi kan gitu jualan bisa 2 kali sehari. 2 kali? Sore. Sore. Cuman karena udah pandemi udah mulai itu, jadi sekarang cuman baru 1 kali aja. Mungkin kedepannya kalau pandemi udah beres, anak-anak sekolah udah pada masuk, bisa dimulai lagi 2 kali. Iya. Alhamdulillah ya. Segitu juga ya, daripada ya sekarang kan banyak orang yang masih bingung. Iya. Mau mulai usaha bingung gitu kan. Pasti So, banyak mahal kan, juga. banyak yang bingung sih, soalnya kan mau bingungnya nyari tempat susah. Kesana udah ada yang jualan, kesini udah ada yang jualan. Iya. Dari mental, mahal. harga Iya, mental. jadi kena gitu kan. Saya juga bukan yang mental, nggak sembarang mental gimana. Pernah waktu jualan dimarahin sama pedagang lain. Pernah. Sama tukang bakso, tukang bubur. Pedagang bubur juga pernah, pedagang ayam goreng juga pernah. Gara-gara naon? Padahal itu beda kan?
Ya mungkin juga nggak Takut ini ya. takut tersaingi, padahal saya juga punya itu kan, punya prinsip saya nggak mau Ganggu. ganggu orang lain karena saya nggak mau diganggu orang Iya. lain gitu. Yang rezeki mah emang udah ada. Udah ada yang ngatur. Tapi kan saya itu alhamdulillah pasti marahin, ada yang bela, pasti marahin, ada yang bela. Makanya udah keasah mental kayak gitu Hmm. gitu. Iya benar. Tapi anu japrep gitu kalau jalan ada nggak sih? Ya ada juga Ada, lah nama iya. nama Iya, pedagang wae mah gitu. dari mana-mana juga pastilah, kalau disuruh jujur mah pasti ada. Pasti ada aja. Cuma Seadanya itu kasih. Cuman yang paling nyawa nih paling. kita menanggapinya kayak gimana, ya udahlah biarin. Selama nggak merugikan, selama nggak berlebihan, kita kasih. Tapi kalau udah kelewatan, kita udah lewat batas lah, si anjanya udah lewat batas dari kewajaran, ya kita bertindak. nggak bakalan. Ya, semua pedagang juga pastilah kalau misalkan ibaratnya semangkok dua mangkok mah nggak masalah gitu. Ya bukannya nggak beraninya, orang Anggap meriweuh aja ya. kita berbagi rezeki Nya lah. eta. Ya emang gitu tuh dari Mang Aicuy juga, Mang Sulam ini mengajarkan kita untuk ya kasih aja lah, karena emang apa yang keluar dari kita pasti bakal balik ke kita lagi. Iya. Jadi apapun lah, mau itu seberapapun kecil besar pasti bakal balik lagi ya, Kang Acuy-nya. Pasti itu pasti. Dan itu lah. pasti ada balasannya, baik buruk ataupun jahat, baik gitu kan. Seperti itu. Jadi gimana Mang Obi? Kapan mau coba jualan bubur kayak Mang Acuy? Saya mungkin harus belajar dulu saya Mang Acuy ya, mental terutama. Mental. Mental nomor 1, modal nomor 2. Modal bisa minjem dulu ke teman. Ibarat Obi nggak punya modal tapi punya mental, bisa kan Bisa. minjem dulu. Tapi kalau Jadi mental barter kan, mereka jadi barter kan, usaha berdua, yang satu punya mental, yang satu punya modal, kalau disatuin bisa jalan itu. Cocok nih, nanti jadi mentor ini Iya. jualan. Biar usaha. Taruna pada suka nih. Bener sih emang, bener. Mm-mm. Jadi Jadi kalau misalkan yang satu punya mental punya modal tapi nggak disatuin nggak bakalan jadi. Iya sih. Tapi kalau digabung pasti jadi. Tapi kalau jualan kayak gini kayak punya, kan kalau misalkan saya dagang gitu kan, suka punya catatan nih, laku berapa, yang nggak laku berapa gitu kan, terus Saya untung enggak, berapa? enggak. nggak ada nggak ada ini adminnya. Oh nama ayah yang modal lah, Ayah yang modal, ayah yang di rumah. Lebihnya cengcelengan. Lebihna Jadi ya. tong lobat yang teori lah nya, penting mah aja modal ya untung tak Nah, mungkin. itulah. Yang penting besok bisa ini ya. Yang besok bisa makan lagi. lagi kan. Yang dapur ngebul. Batur ngebul mah tahariwah. Dari uang. Anak udah 2. udah 2. Kalau istri Istri oh, satu. satu. Anggernya. Cuman anggota di keluarga istri jadi 3. Soalnya anak 2 istri. Oh. Bener. Iya mah istri wae, iya mah orang bingung orang. Hobi. Yang Enggak. dalam kandungan berapa bulan? Wah, ini mah udah turunan. Ini jangan sangka ini faktor turunan. Bener turunan. Kayak bapak ya. Bapak ya Pak Redi. Ini Mang Acuy, untuk harapan kedepannya nih dari pemerintah ya, khususnya Mang Acuy selaku UMKM, apa yang diharapkan nih dari Ya. pemerintah? Kalau dari pemerintah sih yang diharapkan dukungannya kan, dukungan maupun itu dari, kadang kan zaman sekarang kalau lagi pandemi kan, kalau yang berjualan kan suka ada yang dibatasi kan. Berjualan dibatasi sekarang di mana-mana kan, jam 8 harus mulai Tutup. tutup Iya. kan. Mungkin kalau masih pandemi kan di malam hari itu kan pengunjung juga berkurang, beda lah dari siang hari. Siang hari kan aktivitas masyarakat, semua aktivitas di siang hari. Tapi kan di malam hari itu aktivitas nggak nggak terlalu ini ya. ramai di malam hari Paling kan. aja genggong ya. Malam-malamnya. Justru kan emang resiko di malam hari itu lebih gede. Di samping pembelinya juga belum tentu rame. Tapi kan geng motor gitu kan penjahat kadang-kadang kan aktivitas di malam hari. Itu kan satu resiko yang lebih gede. Makanya lebih itulah Keamanan lagi, terutama ya. Kalau siangnya boleh lah gitu kan, ya. kalau malam boleh Kalau boleh, dibatasi. Iya, malam nggak, jangan sampai dibatasi gitu kasihan lah gitu yang omsetnya. Apalagi yang itu ya, malam hari. yang tukang nasi goreng itu ya, yang malam-malam Mana ada jam tukang 6 nasi baru goreng keluar, pagi. jam 6 baru keluar, jam 8 harus dibubarkan ya, mungkin itulah
lebih apa ya? Apa lebih bijak lagi itu ya? Itu kan suatu dukungan buat pedagang yang lain gitu kan. Kalau ibaratkan mau ngasih modal ya silakan, itu Nah, masalah itu. pemerintah gitu kan. Ya soalnya kan pedagang, saya tanya pedagang kan emang sih dari di pedagang di terutama di Cikadut juga kan bukan pedagang asli orang Cikadut semua, ada orang lain, orang di dalam kampung. Tapi saya tanya punya dapat bantuan nggak dari pemerintah, ada yang jawab enggak kan. Mungkin karena nggak ngurus-ngurus itunya atau gimana? Mungkin soalnya kan dia usaha di sini, nggak tahu ada kabar di sana kan. Waktu pengajuan mungkin dia nggak Ribet pulang, juga ya, gitu kan ada yang bilang ribet soalnya kan juga. waktu pengajuan itu kan Pengajuannya. waktunya kadang PSBB dibatasi di Iya. perbatasannya kan, nggak boleh masuk keluar masuk. Makanya daripada dia bisa ke kampung tapi nggak bisa balik lagi, nggak bisa usaha, udah mending usaha. Soalnya kan belum tentu kan sampai sekarang UMKM juga kan belum merata. Mang Aceh gimana, udah dapat? Udah mengajukan? Nggak juga udah. Udah, cuman belum ini. Belum cair. Saya Macoy kan tadi udah lah dari mulai usaha itu kan sampai sekarang seperti ini, berarti udah berapa tahun? 7 tahun ya, udah 8 tahun nanya, 8 tahun. Ada nggak sih tujuan akhir itu apa gitu kan? Kan bertahap ya jualan dia, nanti apakah mau punya Restoran tempat makan bubur sendiri atau Ya gimana? kalau harapan sih pasti pasti pingin ya. pasti ada gitu. Cuman kan dari malah kan banyak sih pelanggan yang nyuruh udah aja bikin Buka ini tempat, aja. udah aja bikin lokasi di mana. Cuman kan namanya juga kalau saya pribadi kan terkendala modalnya kan memang cukup besar gitu. Nyewa itu kan mahal. Itu baru nyewa, kadang kalau ada mau beli kan lebih gede gitu kan. Sedangkan lokasi sekarang susah gitu. Kalau di pinggir jalan Iya. udah jarang rokok-rokok kecil, Pokoknya gede-gede semua. gede-gede gitu. Makanya meskipun di perkampungan punya harapan lah gitu, punya tempat di situ, bisa mangkal, bisa lebih enak lagi lah gitu ya. Iya, ada tempat ya. Ada tempat buat orang makan di tempat gitu kan. Kalau selama ini kan emang saya juga menyadari orang yang makan banyak tapi tempat tidak ada gitu kan. Banyaknya dibungkus tadi juga ya. Makanya kebanyakan dari 100% yang dibawa ke rumah itu udah hampir 70-80% dibawa ke rumah. Jadi jarang yang Jarang dimakan. yang makan di TKP gitu. Paling ada juga kan yang nganterin ke sana, Oh, nganterin bisa juga. nganterin itu. Kalau ada di mana nganterin. Jadi ukuran buat Ya lumayan lah. zaman PSBB sih pas itu. Ya, Soalnya pasti, jarang pasti. dimakan di Jarang lokasi. makan ini. Jadi memang ya kita kan coba doakanlah Mang Acuy semoga cepat terrealisasi lah keinginannya untuk dapat suatu tempat buat Usahanya. ini itu kan. Kita belum bisa bantu pakai materi tapi kita bantu pakai doa. Doa. Jadi Dukungan. teman-teman Hai TV, mari kita doakan Mang Acuy biar lebih maju usahanya. Amin. Nah, buat ini sahabat HTP yang ingin pesan langsung nih, gimana caranya nih? Lewat WhatsApp atau gimana? Jauh tuh yang tuh. tuh, Untuk yang daerah mana ini kan? Pesan daerah Takutnya kan. dong. Ya tak apa, kan ini demi dapur juga kan. Ya kalau misalkan sekiranya sekitaran Cikadut, Cikadut nih. sekitaran Cikadut yang misalkan mau datang silahkan datang ke lokasi dekat kantor TPU Cikadut. Di sana ada roda disebut roda sih, bukan Motor. roda gitu, Ini, tapi pakai kereta. kendaraan motor gitu. Di sana adalah satu gerobak itu saya. Silahkan datang ke lokasi kalau misalkan mau pesan. Di sini nih nomor WA-nya. Nanti Jadi tulis ya. berapa nomor WA-nya, Bang? Sebutin dulu aja. Barangkali ada yang mau nyatet nih. Siap, 089 Kosong. 089 65 00 11164. Nah, catat ya bagi yang mau mesen bubur Mang Sulam. Jadi Jamin buat enak. yang mau pengajian, katanya ngadain juga dari Jumat berkah ya. Berkah. Dapat pesanan dari Jumat berkah juga ya. Ya, adalah satu orang komunitas yang mendukung ya, diadakan Jumat berkah, dan dia udah alhamdulillah udah 1 bulan lebih terrealisasi. Emang komunitas baru tapi alhamdulillah bisa mendukung, soalnya komunitas juga terbentuk, anggotanya masuk saya gitu kan. Cuman dari anggota mungkin karena saya punya Usaha. usaha
kota yang lain setuju mendukung usaha saya, akhirnya ya direalisasikan Jumat Berkah gitu. Makanya alhamdulillah gitu, di samping usaha bisa membantu berbagi gitu kan, buat yang nggak punya uang di hari Jumat tapi ingin makan bubur, silahkan datang. Kadang kan itu di situ disediain, ada kalau hari Jumatan ada spanduk situ kan, Jumat Berkah, makan secukupnya, bayar seikhlasnya. Oh gitu. Apabila ingin bayar silahkan, dan bayar juga bukan ke saya, nanti ada kotak itu dimasukin ke situ. Jadi memang Masya Allah sekali ya, Mang Acuy saya baru tahu juga gitu kan, ternyata emang ada Jumat Berkah dan Mang Acuy ikut berpartisipasi. Jadi emang teori rezeki itu emang nggak bakal kebaca sama manusia ya. Ketika emang kita ngasih kepada sesama kita, insya Allah Allah ganti gitu kan. Dan memang sih gantinya itu bukan cuma berupa materi, tapi kadang yang lain-lain ya. Kayak motor aman terus tuh kan, sehat, lancar, sehat, anak-anak pada sehat. Mungkin itu salah satu yang emang Mang Acuy dapatkan dari sedekahnya itu. Jadi buat para netizen Hai TV, jangan lupa bersedekah, jangan lupa bersyukur, karena di channel ini kita diajarkan untuk la in syakartum la azidanakum. Barang siapa yang bersyukur maka akan ditambah nikmatnya. Masya Allah, mantap. Jadi gimana, ada lagi pertanyaan buat Mang Acuy? Paling gimana? Nanti kita coba aja buburnya ya. Nah, kita harus coba nih, wajib. Nanti videonya lihat hanya di Hai TV. Terima kasih Mang Acuy. Siap. Buat apa ini namanya? Buat silaturahmi Iya. Kita disuguhin kopi sama susu gitu sama Mang Acuy. Emang Masya Allah luar biasa Mang Acuy ini. Terus Mang, ketemu Mang Acuy, lagi. ada yang mau disampaikan buat Hai TV? Ya, Ya mungkin Hai TV kedepannya lebih maju, Amin. amin. anggotanya pada sehat semua, Amin. dan berkahilah semuanya, soalnya ini suatu ibadah juga buat pedagang-pedagang bisa lebih maju, Membantu ya. membantu setidaknya meskipun nggak besar tapi manfaatnya banyak. Insya Allah, amin. Mulai di semuanya disehatkan dan rezekinya ditambahkan. Amin. Itu yang Oke, pertama. sip. Begitu juga dengan Mang Acuy. Acuy. Ada kupu-kupu. Kayaknya kupu-kupu kan hinggap di bunga ya. Emang saya bunga gitu. Jadi semoga untuk Mang Acuy dan keluarga juga sehat. Sehat. Makin lancar. Sukses. Makin barokah. Terus cita-citanya membuat usaha, membuat bubur tercapai. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kita. Jangan lupa subscribe, follow, komen, dan Like. video ini. Loncengnya jangan lupa ya, biar ada notif pemberitahuan tentang kita, oke? Kita ketemu lagi di video selanjutnya di UMKM tentunya. Sip.